Oke. Oke, kembali lagi di diskusi Magnolia. Di minggu kali ini kita akan membahas tema Korean New Wave dengan 4 film yang sangat menarik ya. Yang pertama ada Save the Green Planet, terus Joint Security Area, Oasis, dan I'm a Cyborg, And that's okay. and it's okay. Ya, itu. Oke, sebelum kita mulai diskusi satu-satu filmnya, kita Kita seperti doa biasa dulu ya. buka dengan tumpengan dan doa. Rank Gue dulu mau baca lah. gue mau baca Mazmur, Bray. Dalam nama Bapa dan Putra. Rank dulu, rank dulu. Dari bintang gitu. Gua pertama JSA, kedua Cyborg, ketiga Oasis, keempat Green Planet. Pak Matthew gimana? Gue sebenarnya gue nggak nonton ulang Cyborg, kayak gue udah nonton lama. Jadi gue nggak tahu, kalau gue nonton lagi mungkin bisa beda. Cuman gue suka sih pas gue nonton Cyborg. Jadi Cyborg gue suka. Saya ingat gue Cyborg, terus JSA, Oasis, baru Green Planet. Oke. Amar? Gue sama kayak bintang, persis. Gue juga persis kan makanya. Ya udah selesai diskusi kita. Setuju semua. Gak ada yang polarizing ya filmnya. Iya. Gak ada sih. Yang beda cuma Green Planet. Matthew yang paling beda. Itu Lu cuma apa tuh? urutan doang. Tapi cuma 1-2 doang. Coba tuh apa lagi? Gue lupa tuh apa tuh? Gue Cyborg di atasnya. Kalau kan di bawah. Cyborg, JSA. Tapi Green Planet di bottom. Iya. Ya, emang tuh film ini banget ya. Gak suka banget gue, nggak tahu. Ya udah mau mulai dari Green Planet. Iya, dari Ayo kita caci maki. Gue nggak benci sih. Gue nonton ya udah kayak emang film yang die hard komedi banget gitu. Ya meskipun ada soft spotnya gitu sih. Tapi ya gue rasa nggak ada apa ya, not too substantial gitu untuk gue pikirin setelah gue nonton gitu. Cuman kayak oke gitu. Kayak definisi film fine gitu. Oke gitu. Gitu sih buat gue. Ada ngambil ini lagi, shotnya Kubrick ya. Persis lagi. Iya. Yang mana? Ada Black Monolith kan? Oh. Iya. Yang maunya. Oh iya. Yang mukul-mukul gitu kan. Iya. Iya ya. Kenapa ya? Gue justru gak sukanya, paling gak sukanya film ini tuh malah mau membawa masalah planet itu jadi beneran. Iya, bener-bener endingnya ganggu banget sebenarnya. Iya, endingnya. Nggak konsisten. Menurut gue filmnya nggak konsisten sih. Gue berharap itu emang si yang gila ini emang beneran cuma berkhayal gitu, bukan ternyata di akhirnya planet alien beneran. Kira-kira kenapa ya? Kenapa mereka memilih untuk, padahal apa ya? Itu menurut gue lebih interesting aja kalau kita fokus ke delusi orang ini nih, sampai delusinya luar biasa sampai dia nyulik orang gitu kan, sampai parah banget gitu. Tapi ternyata dia benar di akhirnya. Sebenarnya kalau endingnya nggak ada, filmnya lebih bagus menurut gue. Iya. Menurut gue cukup berhenti yang si ininya mati di laboratorium. Iya, itu udah tutup. Mati. Iya benar-benar. Ini benar-benar kayak cuma 5-10 menit terakhir doang ya yang ganggu. Itu ganggu. Iya. Ganggu. Ya emang ini film paling ringan sih ya di antara semua. Menurut gue ini paling ringan ya lo. Kayak Mirip ini sebenarnya, mirip Firefly. Hah?
Iya cuy. Mirip-mirip selesai. Kayak Toto endingnya sama persis kan. Toto beneran. Kayak Gitu. endingnya sama persis. Maksudnya Matthew mulai. Matthew selalu statementnya selalu ini. Banyak Maksudnya maksud gue kayak ada tiba-tiba kayak ada plot twist come from nowhere gitu loh di ending. Oh. Iya. Kecewakan sih. Apa Cuman gimana, Mar? gimana, Mar? Itu yang bikin gue nggak suka tuh karena statement mereka atau premisnya tuh sebenarnya menarik, cuman kayak dihancurin sama entah style atau entah eksekusi ya. Cuman karena itu kayak sayang. Pas gue baca sinopsisnya tuh gue tertarik gitu. Tapi yang bikin gue kecewa itu style-nya menurut gue terlalu wacky ya, terlalu freaky gitu, terlalu aneh. Not my cup of tea. But honestly that's fine. Tapi yang justru emang ganggu gue tuh justru karena menurut gue statement dan ide dan premis film ini tuh bisa sangat digali dan bisa sangat bagus gitu. Ganggu aja sih. Iya, pas gue baca premisnya, pas gue baca sinopsis, gue kira ini kayak alegori tentang kayak environmental gitu loh, kayak about saving the planet gitu, beneran kayak tentang ada penguasa. Terus gue kira emang totally sci-fi gitu filmnya, karena pas gue lihat dari posternya gue kira emang kayak agak-agak Star Trek gitu, terus tentang alegori penyelamatan planet kayak global warming bla 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 gitu. Tapi ternyata pas gue nonton, pas di awal yang tadi Amar bilang, oke, mereka ke direction soal orang yang kelihatannya punya delusi gitu, punya mindset yang agak twisted gitu kan, gara-gara apa ibunya dijadiin eksperimen atau gimana lah. Gue kira oke, dia delusional gitu, delusional terus dia destruktif. Tapi ya itu tadi gue bilang gagal banget, kenapa harus out of nowhere endingnya dia bener gitu. Padahal selama filmnya yang style yang dipakai kan dia aneh, dia orang yang kayak dia baca-baca konspirasi gitu. Tiba-tiba semuanya benar yang dia bilang, agak out of nowhere. Kalau apa ya? Ketika dibenarkan kenapa dia bilang, jadi kesimpulannya kan dia jadi nggak gila sebenarnya kan. Dia nggak delusi sebenarnya. Iya. Menurut gue tuh itu ngancurin semua yang udah kebangun aja sih, kayak selama ini gue percaya dia delusi, ya ternyata enggak gitu. Sebenarnya kalau ngomongin soal delusi, filmnya bisa jadi bagus. Benar. Tapi bukan sci-fi kan, dia lebih ngomongin psikis seseorang sebenarnya. Cuma dia menurut gue kalau dia stay di situ, terus eksplorasi lebih dalam di situ bisa lebih bagus. Iya, kayak eksplorasi delusi gitu. Ya kayak cyborg. Kan? Iya. Atau mungkin kalau kita disuruh improve naskahnya gitu ya, gue akan ngasih usul kayak emang apa ya, lo mengestablish bahwa itu tuh real gitu di beginning of the film ya. Jadi kayak filmnya Joseph Angin-nun yang science of fiction itu. Jadi dia convincing spending his whole life trying to convince other people of something yang aneh gitu atau something yang absurd gitu. Tapi penonton dan si protagonis sama-sama tahu kalau itu kenyataan gitu. Walaupun sangat unlikely di mata orang awam gitu. Itu menurut gue bisa menyelamatkan ceritanya. Benar. Setuju. Karena apa ya? Sebenarnya kalau bisa kita lihat secara objektif tanpa lihat urutan adegannya secara kronologis, ya sebenarnya menarik gitu kalau meskipun emang itu benar gitu. Tadi sih baru bilang sih juxtaposisi adegan aja. Gue jadi inget ada orang kayak di YouTube deh. Ada orang bikin esai gitu tentang Passengers. Lu tahu nggak film Passengers? Iya. Pernah nonton nggak? Nonton. Enggak, itu ya esainya. Esai enggak? Jadi itu kan ceritanya tentang Chris Pratt. Jadi ada kalau salah benerin ya, ada spaceship gitu dari bumi udah hancur atau gimana. Terus habis itu ada orang yang tanda kutip dibekuin gitulah biar mereka nggak bangun gitu kan. Dari mereka tidur sampai nyampe spaceship ini ke planet baru. Nah terus di tengah-tengah si Chris Pratt kebangun terus dia harus hidup bertahun-tahun tanpa orang lain gitu kan.
Terus akhirnya dia sengaja ngebangunin si Jennifer Lawrence biar dia ada temennya, ya kan? Nah di film aslinya tuh kronologis. Jadi Chris Pratt bangun, terus habis itu dia bingung, dia main basket sendiri, makan sendiri, dia jadi halusinasi lah, bla. Terus habis itu dibangun Jennifer Lawrence biar ada temen. Film aslinya begitu. Nah, terus orang ini bilang, film ini bakal lebih menarik kalau kita dari sudut pandangnya Jennifer Lawrence. Film dimulai dari Jennifer Lawrence bangun, ya kan? Iya. Jadi kesannya, Jennifer Lawrence bangun, terus dia ngeliat cowok lain yang kebangun di saat yang sama, gitu kan. Terus habis itu nanti di akhir baru diungkapkan bahwa ternyata orang ini jahat, gitu kan, orang ini yang ngebangun. Jadi kayak secara plot sama, secara cerita sama, tapi cuma juxtaposisi adegan aja yang bisa ngerubah experience banget. Iya. Menarik banget sih itu. Tapi kenapa ya? Kita kan Korea ya, sekarang minggu ini Korea gitu. Waktu tema kita Mesir ya kemarin, apa sih yang pertama kali itu? Iran. Itu kita mulai menemukan sebuah pattern ya tentang behavior orang Iran yang tercermin dalam film-film mereka gitu kan. Nah di Korea ini, di New Wave ini ya, gue perhatiin, orang Korea itu aneh-aneh. Kayak Iya. mereka punya imajinasi atau punya alter ego di dalam diri mereka tuh yang freak gitu loh, yang sangat not safe for work gitu loh. Iya. Canuk definisi. Iya. Tapi Oasis lebih freak, gue lebih freaky, lebih kayak, iya bener-bener gue setuju banget, kayak tapi persamaan 4 film ini adalah ya plotnya orang gila mungkin yang bikin gitu. Iya. Dan gue rasa itu apa ya, itu bisa walaupun cuma 4 film ya, tapi itu bisa jadi kayak semacam tesis menuju subconscious mass people of Korean gitu. Kayak kalau film belum film Indo, film Indo tuh sinema Indonesia tuh nggak punya identitas yang kayak gitu loh. Kayak sinema kita tidak bisa mewakilkan state of mind masyarakat kita gitu, makanya sangat masih lemah gitu. Tapi kalau Korea dan Iran tuh udah bisa kelihatan kayak orang Korea tuh seperti apa secara self conscious, kelihatan gitu dari karakter film-film yang laku gitu. Ya kan berarti mencerminkan kan, berarti orang sana melihat identify themselves in this film gitu kan, makanya kenapa successful film-film gitu. Jadi gitu, gue menyimpulkan aneh orang Korea tuh kayak orang Jepang tapi sedikit lebih sideways lagi. Iya lebih tame. Kalau Jepang anehnya lebih kayak ke fetish dan seks dan yang gitu kan. Kayak audition gitu, tapi kalau ini lebih kayak freaky-nya wacky gitu ya. Iya. Itu. Gue nyadar gitu. Mungkin gara-gara mereka negara yang terpisah kali ya. Gue rasa sih gitu. Binatang kalau lebih agresif kalau Korea. Iya. Cuy. Tapi kok mereka bisa terkenal dengan drama Koreanya yang nggak seaneh itu di lain sisi. Gue rasa itu emang kayak apa ya? Ya di mana itu kayaknya bukan kayaknya soap opera K-drama itu bukan ngegambarin state of mind deh, tapi lebih kayak ke formula soap opera di mana-mana gitu kan. Ya nggak sih rasanya? Kayak soap opera telenovela, terus soap opera India, soap opera Indonesia gitu. Kayaknya punya formula yang sama gitu, kayak boy meets girl gitu-gitu. Tapi kalau sinema menurut gue lebih bisa ngegambarin state of mind gitu, gara-gara variatif banget. Lu nggak perlu, kadang perlu, tapi sebagian besar lu nggak perlu memikirkan komersialitas gitu kan. Apalagi kalau yang bikin emang orang idealis gitu. Tapi kayak keren sih. Yang ini apa hipotesa gue ya. Mungkin kenapa mereka freaky dan kayak wacky gitu, gara-gara mereka negara mereka punya border sama orang yang totally konservatif gitu, sama kayak yang di Jerman gitu kan. Ya kan, West Germany, East Germany. Kalau orang yang liberal yang mana? West apa East? East ya. Nah kan East kan bener-bener apa namanya, party dan kayak telanjang gitu kan. Mungkin. Masokis gitu, apalagi film-film Jerman gitu. Satu sisinya konservatif banget, nggak boleh ada karya seni, baca buku dibatasi. Jadi dua yang ekstrim gitu, orang yang sangat dibebaskan sama yang sangat dibatasi gitu kan. Jadi kayak mereka saling lihat
wah ini orang dibatasin banget, gue harus lepas gitu, gue harus bebas. Jadi mungkin itu karya yang terhasilkan gitu, yang sangat out of the box anjir. Dan bukan cuma film ini, gue jadi kayak flashback ke film-film Korea yang pernah gue tonton kayak Three Iron, Oh ya, Okja. Maksudnya kayak they're all weird gitu. Di hampir semua Yeah. film Korea tuh ada elemen kayak karakter yang freak gitu, yang aneh gitu. Itu dan humornya tuh apa ya? Humornya tuh identik banget, distintif Iya. banget gitu. Humor Korea. Iya, Iya nggak sih? Lu nonton film Park Chan-wook, film Bong Joon-ho, Kim Iya. Chong-dang, semua humornya mirip gitu. Iya. Mirip gitu. Ekspresif banget, mereka sangat Ekspresif ekspresif. banget. Dan kelihatan banget kayak bahwa South Korea dan North Korea tuh bisa terlihat totally different tuh. Nanti ya, itu gue ngomongin di JSA aja karena terlihat banget itu. Oke. Iya. Ada tambahan lagi? Save Green Planet. Oh ya, Save Green Planet. Siapa sih yang nyaranin? Brian. Tapi jujur gue liat tagline-nya Baca sinosisnya tertarik banget. Iya, menarik banget. Oke, gue juga pengen ini kepilih awalnya. Sebenarnya tuh biasa banget. Dari pas title sequence-nya apa sih? Lagu apa sih itu? Iya. Gila ini tahun 2000 banget ini, kayak 2000. Somewhere Over the Rainbow ya? Oh ya, Somewhere di rockin gitu. Anjir. Ini film MTV atau gimana? Oke. Lanjut. Yang di nomor 3 berarti Oasis ya sekarang. Oasis ya. Gimana gitu? Siapa yang mau membuka ini? Matthew. Gimana? Oasis. Bray, lu main di film ini kan, Bray? Iya. 20 tahun yang lalu. Pas gue nonton sempet kepotong gitu gara-gara gue disuruh apa namanya? Suruh pergi. Beli nasi Gue padang. Disuruh pergi. Gue pergi diusir gitu gimana? Enggak diajak pergi gue sama saudara. Oh. Gue kira lu nonton di McD gitu terus pergi lu. Kagak, jadi experience gue rasanya kayak kepotong gitu loh. Mungkin ada interupsi. Cuman gue suka sih Oasis, sebenarnya spesifik ada adegan-adegan yang menurut gue menarik, kayak ya yang itulah ya, yang dari lumpuh jadi tahu jalan itu menurut gue bagus sih. Tapi gue nggak terlalu apa ya, rasanya di akhirnya tetap kerasa flat gitu loh. Nggak tahu, mungkin gara-gara interupsi itu kali ya. Mungkin. Oke, gue jadi kayak lost gitu, hilang. Gue terasa sih, gue ngikutin flow-nya dan menurut gue bagus sih. Terasa banget. Ini Licangdong kan. Itu kan si Burning kan. Iya, Burning. Iya, kerasa banget kayak dia punya style yang lebih soft gitu, yang flow-nya slow burning gitu gue rasa. Dan ini kerasa sih, agak beda sama film-film lain di watchlist minggu ini yang mungkin sangat bombastis gitu kan, dari gambarnya gitu. Ini lebih tenang gitu. Gue suka banget ya pengadeganan film-film Licangdong ya. Iya. Kayak seakan-akan tuh karakternya itu ditaruh dan penonton tuh nggak langsung tahu motivasi dia terus apa yang pengen dia lakuin, cuman seiring berjalan orang ngerti gitu. Gue suka sih pengadeganannya, kayak yang pas dia mau ngeraih nomor teleponnya di kaca tuh bagus menurut gue. Kayaknya selalu karakter center nggak sih film dia, mengikuti satu karakter, ya nggak sih? Gak juga menurut gue. Soalnya kalau Secret Sunshine menurut gue dia kayak seakan-akan dia ngasih jarak gitu loh, ngasih jarak ke karakter utamanya. Dan gue juga kaget sih ngeliatnya, dan dia bisa bikin film kayak gitu. Makanya gue suka banget sama Licangdong kan. Burning juga kayak gitu. Cuma gak tau yang ini gue kurang ngerasa gara-gara interupsi itu kali ya. Iya, soalnya setahu gue lu fans berat Licangdong kan. Gue suka dua-dua, Burning sama Secret Sunshine itu bagus dua-dua. Lu udah nonton semua berarti? Oh berarti yang belum Peppermint ya? Belum ya, baru 3 gue. Baru 3. Ya tapi influential lah seperti Licangdong. Ya. Gimana? Apa ya? Sebenarnya kalau film ini tuh menurut gue the best part ya, the one thing that this film
did so well itu menurut gue dia men-challenge penonton. Karena dari menit awal si karakter utamanya siapa namanya? Brian. Brian. Si Brian ini kan si karakter utama ini kan apa ya? Bukan unlikable, bahkan hateable gitu. Iya. Apalagi di adegan pas dia pertama kali mencoba untuk nge-rape si perempuan disabled ini. Itu probably like top 10 the most disturbing scenes yang pernah gue tonton gitu. Tapi dan gue dari titik itu gue menunggu gitu. Oke, what is the filmmaker going to do yang akan bikin gue nih jadi bersimpati sama si karakter utama ini gitu. Itu yang gue tunggu-tunggu gitu kan. Dari titik ini kita kemana gitu. Karena udah gak mungkin gue bisa simpati dan bisa suka sama orang si karakter ini gitu. Fucked up banget gitu. Tapi uniknya sampai akhir film, si filmmaker justru gak pernah attempt untuk bikin gue suka atau bersimpati atau berempati sama si karakter utama ini, si protagonis ini. Gue sempet kayak apaan sih gitu kan, kayak gue sempat kurang suka gitu, tapi gue sadar bahwa dia men-challenge persepsi penonton itu, dia men-challenge batasan moral mungkin ya, batasan moral penonton dan ekspektasi sih menurut gue. Itu menurut gue hebatnya film itu di situ. Ketika kita terbiasa sama formula gimana, bahwa kita tuh mau se-fucked up apapun si anti-hero-nya ini kayak Joker itu misalnya, we will sympathize with them at the end of the film gitu. Tapi film ini justru kayak fuck that gitu. This is a fucked up person and he will stay fucked up gitu. He will stay real for the whole film gitu. Dan gue baru menemukan perasaan wah ternyata protagonis itu bisa sebajingan itu ya gitu. Dan it's okay gitu. Dan it's okay, it's still a great film gitu. Dan experience gue menarik gitu karena gue sepanjang film justru rooting against the protagonis bisa dibilang gitu. Gue nggak suka banget sama si cowok ini gitu. Bahkan gue sempat research kayak is the protagonist and Oasis mentally challenged gitu. Karena maksud gue kayak kalau dia mentally challenged, at least akan ada excuse buat gue kayak mentolerasi atau tolerance his behavior gitu. Oh dia disabled atau autis apapun itulah, tapi ternyata enggak. He's just a very reckless and foolish character gitu. Enggak dia. Tapi kalau gue malah simpati ya. Iya. Oh, gue kan ada part yang ceritanya tuh dia itu bukan yang nabrak, masuk penjara itu kakaknya yang nabrak, cuman karena si orang ini mau berkorban dan lain-lain. Iya. Gue sama kayak Brian. Tapi menurut gue even if that's true, itu kan revelation itu kan happen setelah kita ngelihat si cowok ini tuh trying to rape a disabled girl, ya kan? Itu gak ada korelasinya menurut gue. Jadi dia masuk terus kayak grepe-grepe gitu, buka celana. Tapi ada banyak scene yang dia pukul-pukul kepalanya sendiri loh setelah ngelakuin hal itu. Gue rasa itu sudah menunjukkan dia kayak menyadari. Oke, mungkin si penulisnya bilang oke, kita masukkan scene ini buat menunjukkan bahwa dia ini regretting his action. Tapi gue secara manusia gitu. Gue secara manusia tidak bisa memaafkan dia gitu. Dengan apa yang dia lakukan sebelum adegan itu gitu. Dan menurut gue yakin gue bukan satu-satunya penonton yang kesel sama si karakter utama kita gitu. Tapi justru gue baru nyadar kerennya tuh di situ gitu. Ini beda, formulanya sangat anti mainstream lah bisa dibilang gitu. Dan itu sih gue bisa appreciate. Apa? Kalau gue nambahin dikit. Kalau yang gue perhatiin dari Lee Chang-dong ya, dia emang penonton tuh ditaruh kayak kamera tuh sebagai semacam kita tuh sebagai objective observation gitu loh ya. Dia tuh kayak gitu modelnya. Gue ngerasa sih modelnya sih kayak gitu. Dan sisanya tuh pilihan kita kan, ego kita mau. Iya. Ngambil tindakan atau enggak, kita mau empatis atau enggak, mau simpati atau enggak. Tapi dia tetap, gue selalu ngerasa itu di film-filmnya dia menjaga jaraknya dia sama karakternya. Jadi gue sih nggak ngerasa dia berusaha buat mendorong penonton buat sympathize ya. Gue selalu ngeliatnya dia selalu jaga jarak. Itu sih yang gue kaget. Gue setuju. Itu yang gue rasa, makanya menurut gue dia mukul-mukul kepala tuh
it's impossible untuk menonton kayak nggak apa-apa dia menyesal sekarang. He's a good person. Enggak gitu. He's an asshole gitu. He's a fool gitu loh. Dan si filmmakernya kata Matthew bilang bener, dia nggak mencoba untuk melindungi protagonisnya gitu. Kayak ngelepas aja udah ada jarak di situ antara penonton dan bahkan dirinya ya si filmmaker sama karakternya diliarin gitu. Itu gue suka sih. Gue setuju soal bagaimana filmmakernya menantang gitu kan, menantang penonton untuk menantang moralnya gitu kan, melihat dua orang, apalagi protagonis yang tadi lu bilang asshole gitu, asshole yang jatuh cinta gitu kan. Tapi yang gue agak setuju sama Brian itu soal simpati gitu. Entah kenapa dari mungkin dari bagaimana dia di perilaku dunia terhadap dia gitu, bagaimana dia dimasukkan penjara, terus dia seperti orang yang sulit dimengerti, sama seperti perempuan ini gitu. Ya kan, sama menurut gue itu yang membuat gue simpati, kayak dua outsider, orang yang cuman bisa menjadi dua orang yang dianggap aneh sama society, menemukan sesama terus jadi cinta. Itu kayak gambaran dasar yang gue lihat yang bikin gue justru bersimpati ke mereka berdua gitu. Tapi gue setuju juga gitu, kayak ini sangat men-challenge moral manusia, bagaimana kita, kalau gue sih merasa terpaksa untuk bersimpati gitu. Gue merasa terpaksa. Jadi itu challenge-nya gitu. Menurut gue itu bukti bahwa gue tertantang gitu. Gue merasa kayak film ini membawa gue untuk root for them gitu. Apalagi pas di scene ending yang mereka di police station itu, sakit banget hati gue nonton itu gitu. Meskipun gue tahu nih cowok bangsat gitu. Dan nih cewek deserve better maybe gitu kan. Tapi ya they're in love, kita bisa apa gitu. Jadi itu yang membuat gue kayak conflicted banget. Film ini kayak membuat dua kayak antara moral dan kayak perasaan gitu, gue jadi conflicted. Itu keren banget. Kalau menurut gue justru revelation yang gini, yang membedakan film ini jadi bagus, yang bikin film ini sebenarnya great, bagus banget gitu ya. Itu kayak gini, filmnya Tompi deh, kita bagi pakai filmnya Tompi ya misalnya. Dia karakternya asshole. Misalnya si Gading Martin karakternya asshole gitu ya, bajingan. Tapi kita penonton tidak pernah diberikan penjelasan yang valid gitu tentang masa lalunya dia, background si Gading Martin ini kenapa bisa sampai sebajingan ini gitu. Nah, kalau film ini Oasis ini, si filmmaker menjelaskan secukupnya tentang background si protagonis gitu. Dia pernah dipenjara gini. Tapi dia tidak mengais simpati, dia tidak mengais rasa kasihan dari background si karakter. Oh, dia pernah masuk penjara, disiksa di penjara, dari kecil ditinggalin keluarganya, bla bla. Enggak gitu, cuman secukupnya aja. Nah, sisanya terserah penonton. Menurut gue bagusnya di situ. Jadi itu subjektif gitu. Jadi yang dibangun tuh kayak dilema kan. Iya. Yang dibangun tuh pertanyaan, kayak orang dibikinnya kayak gue penonton dibikin konflik, tapi gue harus ngikutin mana, kayak moral gue sebagai this rapist, maybe this asshole yang jatuh cinta sama this helpless girl gitu, atau gue melihat mereka sebagai pasangan yang emang jatuh cinta dan mereka love each other so much gitu. Gitu sih. Jadi yang dibangun tuh dilema gitu. Penonton nggak digiring sama sekali. Bener yang kata Matthew kan, sangat observation. Ada jarak. Ada jarak. Jadi kita diberi tontonan terus ya udah kayak Matthew bilang, kita milih yang mana. Gitu. Nggak digiring. Nggak digiring. Merasa tuh bukan, walaupun ya gue juga ngerasa kalau si ininya nggak likable sih, si siapa karakter utama itu. Tapi Ryan. dari terus. Tapi gue bisa sympathize juga gara-gara ada perspektif dari si ceweknya ketika dia ditinggal banyak orang. Ada si karakter utama ini dia happy, terus ketika di imajinasinya ketika dia andai aku normal dan lain sebagainya, gue simpati, ada simpati. Ya karena cinta kan. Gue kalau sama karakter si cewek gue simpati lah gitu. Cuman sama si cowoknya gue I don't think he deserves her. Gitu. Kayak maksud Brian tuh kayak kita bisa simpati sama protagonisnya karena orang yang kita suka, si cewek ini jatuh cinta sama dia gitu. Iya. Gitu. Nah, tapi itu dia, gue nggak bisa. Kenapa? Karena
gue tidak meromantisasi plot, gue gue menilai karakter. Kalau plot itu sangat mudah untuk diromantisasi gitu, kayak nenek-nenek jatuh cinta sama anak muda misalnya, itu plot kan. Tapi kalau karakter itu sifat per individu gitu. Nah, gue tidak bisa memaafkan atau menyukai si karakter utama kita ini gitu. Makanya gue untuk plotnya mungkin lebih ngena di gue karena di situ ada konflik gitu, ada konflik batin gue. Gak usah lah lo sama cowok ini, tapi dia memberikan kebebasan. Gitu. Itu bagusnya di situ. Gitu. Sebenarnya bukan memaafkan, tapi kayak bagaimana kayak kita lihat si pria bangsat ini melalui perempuan helpless ini gitu. Jadi kayak melihat melalui kacamata dia, kita menjadi punya outlook beda ke laki-laki ini gitu. Itu sih lebih makanya yang tadi gue bilang kayak ngebangun diskursus di otak sendiri gitu loh. Mana yang benar, kita harus lihat hubungan ini dari sisi mana gitu. Ya. Keren sih. Canggung. Tapi itu ini salah satu film yang kayak apa ya? Terkadang kalau gue nonton film ya, gue tuh selalu merasa bahwa gue berada di tangga moral yang lebih tinggi dari karakter-karakter film itu. Karena gue selalu merasa kayak I know what is right gitu. Gue tahu apa yang benar, gue tahu apa yang salah. Lu harusnya ke sini jangan ke sana gitu. Ini tuh benar, yang salah gitu. Tapi film ini tuh kayak benar-benar wah, bingung kan? Apakah gue di pertengahan film gue merasa apakah gue sekotak sama kakaknya si cowok ini ya gitu. Yang hating on him, yang lu ngapain sih goblok? Karena ketika mereka begitu gue juga merasakan itu. Iya, benar-benar gitu. Apakah gue sebetulnya di sini posisinya gitu as a scope in my life gitu loh. Itu jadi banyak pertanyaan timbul gitu. Gitu sih. Ya, dan itu keren ya. Ya. Munculkan banyak pertanyaan yang susah dijawab sama diri sendiri. Susah dijawab. Dan susah didebat sebetulnya. Gitu. Iya. Ya. Sama soal yang tadi di awal dibilang Matthew juga soal yang cewek ini tiba-tiba bangkit gitu kan, terus mereka seakan-akan berbicara kayak pasangan tanda kutip normal gitu. Itu keren juga, balik lagi kayak itu delusi kan. Itu kayak keempat film ini semua ada delusinya. Enggak sih. Ada orang gilanya. Kayak gila deh, proses nggak gila ya. Lupa gue cacat. Tapi Jessa kan nggak gila. Nah, itu aslinya aktrisnya normal nggak sih? Normal. Wah, gila ya. Ini film kalau kita bahas ke ekosistem sekarang ya, ini film menurut gua nggak bisa dibikin sekarang. Nggak bisa. Oh iya. Hancur. Iya. Attack. Wah bangsat. Di Indonesia dinyanyiin di The Massive man. Syukur. Iya, dan itu satu lagi yang keren ya. Film ini nggak sympathy porn ya kan. Film ini bukan tadi bukan orang-orang tanda kutip cacat difabel gitu. Difabel terus kita harus kasihani mereka, nggak sama sekali. Nggak sama sekali gitu. Nggak kayak Indonesia ya gitu. Tadi ada lagu. Kayak seakan-akan kita melihat mereka bukan sebagai orang yang tidak berdaya kan. Kita melihat mereka sebagai manusia gitu. Nggak kayak misalnya kalau film ini bikin Indonesia kayak kita kayak orang difabel tugasnya di film adalah membuat kita bersyukur. Itu kan kayak tone deaf banget kan. Iya. Seakan-akan posisi mereka tuh terburuk gitu ya. Iya, kayak mereka di bawah kita dan keberadaan mereka hanya membuat kita merasa enak aja, merasa baik gitu. Lu beruntung lu bukan dia gitu kayak. Padahal itu bangsat banget. Ya mereka gue rasa nggak mau dikasihani kan mereka. Siapa yang mau dikasihani gitu. Di film ini malah si ceweknya kan emang mau hidup sendiri kan? Iya. Oke. Ada tambahan lagi? Matthew gimana Matthew? Ya, Matthew tadi mikir. Iya. Gue suka gue Canggung. Keren deh, keren. Burning sih, gue sampai sekarang main juga Burning. Itu surprising. Tapi ini masih below Burning sama Secret Sunshine itu tetap buat gue. Cuman bagus sih. Menurut gue film ini sedikit terlalu lama, sedikit kepanjangan sedikit. Gitu. Itu aja sih paling keluhan. Kapan dibikin film lagi ya? Ntar lagi lah. Lama banget kan? Maksudnya dari Burning sama sebelumnya apa? Sebelum Burning? Secret Sunshine? Poetry kalau nggak salah. Iya, Secret Sunshine. Lama. Itu Poetry. Burning 2012 baru ya? Apa? Poetry paling baru ya? Enggak Burning paling baru.
Burning paling baru. Yang ada Steven Yeun. Itu juga keren tuh. Gue belum nonton. Bagus juga. Itu ada sinarinya gitu sih, Burning kan? Iya sih. Ya, terus diambil di Ali, Ratu-Ratu Ali. Emang iya. Diambil. Persis. Cara Sin- narinya. Sinali yang mana? Sinari- Nari yang mana yang nggak pakai baju? Bukan yang tiba-tiba dia nari gitu. Enggak sih Yang di Dia restoran? Di teras. Enggak. Di Restoran. apa gue salah film ya? Enggak, pokoknya di Burning ada yang tiba-tiba nari gitu. Ada nari ada banyak. Tapi enggak Yang telanjang. di ratu-ratu apa Ali dan Ada yang itu di kayak dia duduk di bench di New York gitu, tiba-tiba dia bangun terus dia nari gitu. Kayak yang montase bukan? bukan enggak montase. Kayak bener-bener scene satu shot terus diikutin apa scene-nya dinamis gitu, shotnya si Ali nari. Terus cara narinya dan shot pengambilannya sama banget. Ya itulah Burning. Ntar lu carilah. Gue juga sadarnya pas lihat di Twitter ada si nyomot Burning nih gitu. Oke. Lanjut apa nih? Nggak ada tambahan lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Gak seru nih, nggak ada Iya. baku hantam, nggak ada argumen. Tapi gini. Tapi kenapa kalian ngasih 3,5 gue tanya si Matthew dan Amar? Karena gue bilang experience gue nggak enak, interupsi gue. Menurut gue kepanjangan. Kepanjangan gimana? Gue ikutin aja sih flow-nya. Kepanjangan. Menurut gue gini loh, apa ya? Apa ya? Nggak tahu ya, kepanjangan menurut gue. Kayak karena gue tuh udah understand the point gitu. Cuman kayak rasanya kayak ditambah lagi gitu aja sih. Gitu. Ini mungkin bintang 4 sih harusnya sih. Gue 4. Iya. Terus Enggak, gue nilai itu pas gue masih kesel cuy. jadi lu belum sadar bahwa Iya. wait, this is good gitu kan? Iya. Gue Oke. kayak apaan sih nih anjing gitu. Oh, iya. Iya. Iya kayak bener-bener kayak sebenarnya kayak diskursus itu kayak mother nggak sih Tio? Kayak kan? Kayak film ini kita nggak bisa agree sama perilaku karakternya, terus yang muncul tuh jadi antara lu kesel banget dan benci banget, atau wait I like it because I don't like what they what the characters do gitu. Iya. Jadi kayak ada dua tipe orang yang suka dibingungin sama orang yang kalau film membingungkan, bikin gue mikir, bikin gue pusing, equals nggak suka gitu. Jadi kayak ya dua-duanya sebenarnya benar gitu argumennya, cuman sudut pandangnya aja beda gitu. Tapi gue suka sih filmmaker yang nge-challenge penontonnya Suka gitu. Bukan nyuapin gitu. Suka banget. Gue tipe-tipe ada orang yang lebih suka film kayak yang timid dan sangat emosional gitu kan. Kalau dialog, gue selalu suka filmmaker yang mix kayak very polarizing stuff gitu ya, bener-bener sangat susah ditonton, bikin gue mikir banget gitu, kayak selalu kayak kalau premisnya hancur dan wah ini this is so wrong gitu, wah gue langsung nonton gitu, gue langsung suka gitu. Menurut gue Joker tuh harusnya agak kayak gini treatmentnya. Oh iya, gue kira lu mau nyamain nih film Joker. Enggak, Joker terlalu romantis gitu buat seorang Joker gitu ya, yang Todd Phillips ya, by the way. Iya. Kayak terlalu I'm supposed to be conflicted gitu, bukan gue malah relate sama Joker anjir. Iya. Itu yang buat itu buruk sih gue rasa. Gue benar-benar gak suka tuh film Joker. Sering banget gue ngobrol sama Matthew soal Joker gitu. Kalau gue dari offline belum jangkau banget. Ini kayak orang abis binge watching Scorsese terus aku bikin film persis sama. Nah, oh iya, Taxi Driver tuh polarizing juga tuh. Iya. King of Comedy-nya Scorsese juga. Polarizing banget. Iya. Ini orang sangat unlikable. Gue suka loh. Kok gue suka ya sama orangnya? Iya, delusi tuh kan. Terus lu bahas delusi. Orang delusional. Tapi dia lucu cuy. Gue suka karakternya. Yeah. Tapi maksudnya dia dibikin bukan unrelatable, tapi actions dia buruk gitu kan. Bad things, maksud gue lebih ke situ. Dan Joker kayak kesannya nyomot gitu, enggak original gitu. Mungkin orang yang nggak nonton film-film yang tadi jadi ngerasa wah this is new gitu. Padahal anjing dari gradingnya, dari semuanya gue rasa pilih waktu tahun 70s kayak udah mau
mau segamblang apa lagi gitu. Apalagi ya film yang polarizing karakternya. Naked. Ya, Aduh, belum sempet nonton gue. kayak Mike Lee agak mirip sama Lee Chang-dong di situnya. Kayak kadang ya nggak semua filmnya, tapi kadang kasih itu yang tadi Matthew bilang, kasih jarak antara penonton dan karakter gitu. Ini nggak sih Nightcrawler? Wah iya. Oh iya. Wah iya benar. Oh iya itu. Ya ini film yang ngikutin psikopat. Iya. Oh ini Lady Vengeance juga. Kira lu mau bilang Lady Hubert aja. Enggak, Lady Vengeance tuh salah satu yang paling unik juga buat gue. Kayak nggak tahu, gue perasaannya tuh gue puas gitu ketika balas dendamnya itu terjadi. Itu aneh. Pas gue selesai nonton tuh aneh banget rasanya. Tapi lu ngikutin orang yang menurut gue dia apa ya? Alasan dia logis gitu. Maksudnya dia pengen balas dendam gitu kan, kayak Kill Bill gitu kan. Tapi kalau yang tapi orang apa? Gak tau ya, kacau banget sih. Itu kayak aksinya yang dia lakuin. 12 orang tua ngantri buat nge-torture orang, terus gue seneng gitu loh. Terus tuh aneh banget. Ya kan lu juga amusement park lu. Gue nonton kayak pantes. tapi aneh aja kayak pas kalau gue psikopat gak sih? Iya. Nah itu tuh film-film yang bikin kita mempertanyakan diri kita sendiri tuh keren. Benar. Ya, benar. Gue gini ternyata ya gitu. Kayak ke terapi gitu sih. Dan gue merasakan itu banget di filmnya Master Tompi sih, kayak gue tuh Master Tompi. Ngomong Master, ya The Master juga gitu sebenarnya. Iya. Ya kan? Dia nggak ngelakuin hal buruk. Tapi ada dua ya. Karakter utamanya itu sangat unrelatable bisa dibilang gitu. There Will Be Blood juga sih. There Will Be Blood juga. Tapi There Will Be Blood kayak nggak dari awal dikasih tahu kalau dia bangsat. Kayak awal kita masih punya waktu, gue rasa ya, gue masih punya waktu untuk kayak bersimpati ke dia. Karena di awal kan kita nggak totally know kalau ini bukan anak dia. Dia lebih kayak Godfather gitu kan. Iya, karena awalnya he treat this kid with good intentions gitu kan. Tapi lama-kelamaan kayak dia jadi gila gitu. Ada progression ya. Iya, nggak dari awal. Kalau ini kan dari awal nih, Oasis. Benar-benar dari awal. Dan nggak berubah mungkin bisa dibilang. Kita cuma figuring out his past aja, tapi dia nggak berubah secara karakter. Iya. Tapi film kayak Oasis gini di Indonesia bakal beda banget. Sinetron. Di Oasis the series paling ada. Sumber air. Sumber air. Iya itu nama sinetron banget bisa ya, Sumber Air. Kayak nama isi ulang air anjir. Iya. Warna biru gitu kan. Iya benar. Depannya banyak motor. Siapa? Oke, lanjut. Kita ke Cyborg. Oh, dua film lagi canggung semua ya dua. Apa-apa. Iya. Cyborg. Matthew dulu lah. Paling suka nih Matthew. Matthew. Oh, film Korea tuh yang main itu mulu ya? Kayaknya ya, perasaan ya. Ya gue sadar, emang ini yang mainnya sama yang mana? Kagak cuy. Mirip doang mereka. Dokternya sama. Ya, dokternya kan sama. Oh, enggak ada di situ ya. Ada yang sama di si JSA sama kayak yang di Green Planet. Iya. Oh iya, gue nggak sadar sih. Yang tentara Korea Utara yang muda itu loh. Sama karakter utamanya Save Green Planet. Oke. Gue nggak tahu ya. Soalnya gue nonton lagi. Gue udah lama banget nonton, setahun 2 tahun lalu kali. Tapi yang gue suka filmnya, menurut gue filmnya sangat sweet sih. Iya. Filmnya sweet banget menurut gue. Benar. Kayak yang ngomongin soal bagaimana nge-treat seorang yang yang sakit secara mental, dan ternyata ya dia juga sebenarnya layak buat di-treat sebagai manusia biasa, dan itu yang membuat gue tersentuh pas pertama kali gue nonton sih. Kayak filmnya sweet buat gue kalau dari gue. Cuman gue nggak tahu, gue nggak bisa komentar banyak soalnya gue nggak nonton ulang. Iya, bener banget ya tahu. Filmnya very sweet, very bright. Meski bener-bener lah kayak playful gitu.
terlucu, menurutnya film paling lucu di antara semuanya. Gue benar-benar ketawa gitu. Dan ini apa ya, meskipun filmnya kadang sangat profound, sangat membahas soal keluarga dan kayak hal seperti itu yang menyentuh banget. Di sisi lain humornya lucu banget gitu. Karakternya tuh apa ya, lucu semua gitu. Kayak menurut gue humor yang gue dapat dan kayak dari overall look dan style filmnya, menurut gue tuh very Wes Anderson gitu. Itu yang gue rasain gitu, kayak karakter yang konyol, terus habis itu konyol tapi spesifik gitu. Ada ibu-ibu yang obsesi dengan kulitnya, terus ada gitu kan, kayak konyolnya beda-beda dan spesifik gitu. Humornya juga sangat Wes Anderson gitu sih. Mungkin Wes Anderson yang ngambil dari dia, mungkin gitu, lebih ke humor. Dan Canu kan filmnya jarang yang berhumor, Tang. Makanya itu. Ini film dia yang paling beda. Enggak juga sih. Gue baca tuh. Ya lu nonton ini terus nonton Oldboy. Kayak beda director ya kan. Gue baca interviewnya tuh, dia tuh bikin film ini karena dia pengen bikin suatu film yang anaknya bisa lihat. Makanya dia bikin film ini. Iya ya, safe for work banget ya filmnya. Oh enggak sih, ada pembunuhannya juga sih. Ada mass shootingnya juga, tapi ya mungkin orang Korea bisa nonton juga. Gue suka banget sama filmnya, tapi ada satu hal yang sedikit gue gak suka tuh bagian awal filmnya. Gue kurang suka. Gue merasa engage itu baru ketika apa ya? Waktu dia pindah simpati itu loh. Dia transfer simpati, gue baru engage gitu. Di awal-awal itu gue masih kayak film ini tentang apa ya gitu. Kemana gitu. Gue inget satu scene yang siapa cowoknya berusaha nyuapin si siapa? Iya, itu lucu banget. Gue pas dia akhirnya masuk, gue ikutan teriak gitu juga. Ikutan seneng coy. Ikutan seneng gue inget. Iya kayak bener filmnya apa ya, very sunny gitu, seneng gitu, berbahagia. Iya. Heartwarming. Ada dari lagu-lagunya, gila gue suka banget lagu-lagunya, yang yodeling gitu, anjir. Coy. Tiba-tiba jadi kecil, terus ya very playful gitu. Iya. Apa tadi Tang? Statement lu Tang, gue mau catat buat postingan IG. Tadi yang mana gue bilang? Yang ada profoundnya. Oh ya, meskipun ntar gue WA lu deh. Biar sekarang lah, biar mau di perfect. Mau di enggak. Ini aja apa? Natural aja. Ulang aja. Nanti gue edit sendiri. Pokoknya meskipun ada, jangan meskipun. Ntar gue tuh susah nyari wordingnya coy. Di satu sisi filmnya sangat profound dan menyentuh gitu, karena memiliki tema dasar yang membahas. Yang panjang kata kalimat. Gue pusing, pokoknya. Jadi kayak di sisi lain, di satu sisi sangat profound dan menyentuh, tapi dikemas dengan sangat playful dan manis dah. Oke. Gimana? Jadi gue dapet yang ini nih. Ngantar berapa yang gue bilang. Gimana? Si karakter yang cowoknya idol lucu. Oh iya? Iya. Terus nyanyinya bagus banget. Maksudnya itu? Kayak penyanyi gitu. Namanya Rain. Terkenal. Tapi Lu riset banget kayaknya Bray film ini. Karena gue suka. Iya, gue suka banget. Iya. Ini romcom yang unik sih, gue suka. Iya, unik banget. Film terunik kali ya. Romcom terunik bener ya. Iya, ada kleptomaniak yang suka. Iya. Kayak tapi gue nyuri Kamis. Tapi basisnya romcom gitu, kayak nggak muluk-muluk gitu. Nggak muluk-muluk. Wah, gue yang menurut gue paling manis dan sweet. Kayak cowoknya kan meski dia kleptomaniak dan dia kan nggak punya simpati kan. Dia nggak bisa treat people with kindness.
and have sympathy, terus pas dikasih nih orang kayak dia egonya hilang semua dan dia only care for this girl. Itu wah manis banget. Terus sampai yang menurut gue dari segala yang dilakuin yang menurut gue paling heartwarming itu yang pas ending, pas adegan hujan, yang di mana botol corknya mana gitu kan, penutup wine-nya, terus kamera pan ke atas, wah itu wah itu menyentuh banget buat gue. Tiba-tiba ditaruh di atasnya biar dia nggak kena petir, tapi dia ikut delusi dia kira. Wah itu keren banget, bagus banget ya. Sweet banget. Yang itu juga gue suka yang apa? Masang alat. Iya. Itu di punggung ya? Iya di punggung. Itu namanya Rise Megatron. Tapi statementnya kuat sih kayak tentang apa eating disorder sama mental illness gitu ya. Ada statement yang kritik sosial yang kuat juga di belakangnya juga. Iya, how apa ya society treat people with mental disabilities kan, kayak yang neneknya itu yang seenaknya dia udah menyusahkan, kita buang aja ke sanatorium gitu. Itu udah kayak wah iya orang-orang ini apa ya, meskipun mereka masuk ke institusi gitu kan, ke institusi yang membuat mereka secluded dari dunia luar, tapi justru mereka sympathize with each other gitu. Meskipun ada konflik kecil, mereka they love each other gitu kan. They root, mereka saling apa saling dukung, dan si pas cowok ini mau bikin si ceweknya makan, semuanya mendukung gitu, semuanya tepuk tangan, semuanya seneng gitu. Itu keren banget gitu. Dan satu scene yang lucu lagi tuh yang mereka hunger strike, mereka nggak mau makan ya kan, mereka ada pin sendok terus selotip, si dokternya ngomong enggak, kita taruh dia di ruangan itu gara-gara dia nggak mau makan, jadi kita kasih makan, dia lewat selang, semuanya langsung makan. Itu lucu banget. Makanya itu kayak kenapa gue ngerasa ini kayak Wes Anderson banget, karena kamera tuh main banget di humornya coy. Kayak kamera ngepen set, mereka udah ngantri. Itu Wes Anderson banget gitu. Kamera seakan-akan kayak orang nengok gitu kan. Itu bagus banget. Keren. Iya. Coba kan ini. Sumpah gue jarang banget nonton film yang film komedi yang bikin gue ketawa out loud itu. Jarang coy. Itu agak menyedihkan sih kondisi film komedi zaman sekarang. Ya kan kadang-kadang lu nonton film komedi cuma kayak ya lucu kayak di otak gitu, kayak ketawa di otak atau enggak kayak gitu senyum gitu. Jarang film yang bikin lu kayak anjing kayak gue ketawa gitu. Karena tahu kenapa? Karena menurut gue ya, kebanyakan bukan film komedi doang, tapi kebanyakan komedi sekarang tuh kayak lebih mengedepankan wittiness gitu loh. Kayak kecerdikan structure jokes-nya, bukan actuality funny-nya gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak makanya ketawa di kepala itu sebenarnya kita mengapresiasi, wah clever gitu kan? Iya benar. Lebih bukan, ke dialog. Iya. Lebih ke rentetan joke, ini yang gue pakai buat argumen di TV Laucok, kayak cuman rentetan joke, kayak makanya kerasa banget kalau sebuah film di Indonesia khususnya dibikin sama stand up comedian. Karena rasanya itu kayak set up eksekusi punchline gitu kan. Cuma gitu doang gitu. Kayak film-film Ernest gitu. Tapi ini kan yang lucu situasinya, plotnya gitu. Jadi lu benar-benar immerse to the funniness gitu. Itu yang jarang banget di film komedi sekarang gitu. Di luar maupun di Indonesia gitu. Karena sekarang komedi itu udah melebur ke drama buat gue gitu. Kayak genre itu udah terlalu melebur. Kayak lu nonton, misalnya lu lihat lah sekarang misalnya Golden Globes. Golden Globes kan ada kategori khusus komedi kan, musical or comedy gitu untuk aktor. Rata-rata film yang dinominasiin kayak The Martian komedi dari mana gitu kan. Kayak kebanyakan orang mikir komedi yang bagus adalah komedi yang sedih, menyedihkan, kayak tragic comedy gitu. Tapi kalau kayak komedi yang kayak zaman dulu lu nonton komedi kayak Three Stooges atau apa sih yang zaman-zaman kita, Mr. Bean. Itu kan emang outright komedi, lucu, emang tujuannya make you laugh gitu. Not make slapstick gitu. Emang dibikin emang lucu gitu. Enggak. It's not supposed to be profound gitu. It's not supposed to be like white collar, wah
Iya, jadi kayak komedi yang beneran tuh udah hilang. Iya, karena gue dari kecil tuh fans banget sama komedi gitu. Nonton, wah anjing gue Robin Williams tuh idola gue. Robin Williams meninggal tuh gue nangis. Kayak bener-bener segitunya gitu. Dan gue ngeliat komedi zaman sekarang di luar negeri maupun Indonesia tuh udah kayak, ini mah nggak lucu, tapi kayak orang terlalu serius sekarang mungkin. Terlalu serius. Hal yang serius dianggap bagus, hal yang lucu dianggap sepele gitu. Iya. Padahal sebenarnya itu yang lebih penting menurut gua, kayak Sama humor tuh sama pentingnya dengan yang serius gitu. Iya. Keren. Sama orang-orang sekarang terlalu sensitif tentang humor. Tuh, itu sih. Itu yang menurut gue disayangkan. Kayak ada satu sisi di mana kayak political, kayak kita sempat ngobrol juga sih masalah ini. Kayak political correctness di Indonesia atau di luar di dunia lah. Di satu sisi ada bagus lah untuk social justice ya dan hal seperti itu kan. Orang lebih aware, lebih jaga-jaga kalau ngomong di dunia nyata. Cancel culture. Cancel culture. Culture. Waktu itu kita ngomongin. Tapi apa ya? Menurut gua konteks is everything, bro. Gitu. Kalau konteks lu to make people happy, to make people laugh, kenapa harus dimasalahkan? Banyak komedian khususnya di Amerika ya, stand up komedian yang mereka melucu, namun kadang komedinya diambil out of context, terus ditaruh di Twitter, orang lihat wah dia say shit about trans people, yang terakhir Dave Chappelle gitu. They say shit about black people atau they say shit about Asian people, terus udah nggak dilihat konteksnya, nggak dilihat kalau mereka ngomong itu di sebuah ruangan komedi club, semuanya tertawa, semuanya senang, everyone's having fun gitu. Nggak, itu doesn't matter to people who kayak easily cancel people gitu. Itu kayak menyayangkan banget gitu. Makanya sedih banget kalau misalnya ini film kan bahas mental illness gitu. Terus bisa aja sekarang kalau ini muncul kayak wah ini mereka tidak mengeksplor topik ini dengan sensitif gitu, kurang apa? Tidak, they're not taking it seriously gitu, kayak mental illness jadi jadi bahan komedi. Betul. Gitu. Kayak terlalu sangat membatasi kreativitas banget gitu. Tujuannya untuk it's profound gitu. Tujuannya it's a noble thing gitu to make people laugh. Hal yang sangat bijaksana, sangat mulia gitu buat orang tertawa. Apa ya? Mungkin karena orang sekarang tuh selalu merasa jadi korban atau selalu merasa punya hak untuk melindungi korban gitu. Menurut gue sih itu. Karena kayak lu bilang tadi gitu. Misalnya film mental illness keluar tahun, misalnya filmnya keluar tahun ini gitu ya. Kan diserang gitu kan. Itu mereka kan sebetulnya mereka merasa bahwa mereka tuh melindungi korban yang sebetulnya mungkin tidak ada gitu. Jadi ada ingin dilindungi juga. Nah, itu ada entitlement gitu sih, kayak wah kita harus, ya makanya social justice warrior itu kan, warrior gitu kan. Mereka merasa bahwa mereka punya tanggung jawab untuk melindungi apapun yang mereka anggap punya potensial jadi ofensif gitu. Sebenarnya intensinya baik, tapi udah menjurus ke tempat-tempat yang justru berdampak negatif ke kreativitas menurut gua, berdampak negatif ke kebebasan gitu. Jadi ujung-ujungnya orang walking on eggshells gitu setiap mau ngomong, setiap mau berkreasi. Kayak kemarin yang kita habis nonton selesai, ya kan, terus pembahasannya bagus gitu karena emang film itu sangat ofensif buat gue. Film itu terus dibahas tentang tidak punya keberpihakan dan hal-hal seperti itu, kayak perspektif perempuan dan lain-lain. Itu penting, itu bagus gitu. Sampai kalau di sisi ekstrimnya, bukan sisi ekstrimnya, tapi yang bagus kayak misalnya lu langsung nanya ke gue kan, Mar, kayak film gue gimana ya, lu jadi ada refleksi diri gitu kan. Ada refleksi diri gitu, itu bagusnya. Tapi di sisi lain film yang intensinya baik tapi hasilnya diambil tanpa konteks, terus di attack gitu, itu yang bahaya banget gitu. Kan maksudnya Tompi udah punya ruang dan waktu untuk menjelaskan intensi dia apa. Gitu. Karena intensi dia emang buruk. Gitu. Emang intensi juga nggak jelas. Jadi ya malah making it worse. Making it worse. Yeah. Yang tadinya bisa mungkin dia niatnya baik. Dia ngomong emang nggak baik ternyata. Iya.
Kalau dia diem kan orang Open for enggak, interpretation. Iya. Mungkin dia iya. Yang dibela minta. Maaf Dari banget. tadi lari ke Tompi terus ya. Iya karena kayak Kan kita Ntar dia ganti bikin nama. Indonesian New Wave malu lu. Ya, karena menurut gue Isinya Tompi dia itu doang. kan menurut gue film Korea itu ya yang kita tonton deh. Itu mereka they know how to, mereka tahu caranya untuk cross the apa ya, menyentuh topik sensitif tapi masih sensibel gitu. Menurut Tompi merasa di kepala dia, wah gue sangat edgy banget nih gitu. Cuma dia nggak sensibel gitu. Lu nggak apa-apa ngomongin topik sensitif, cuman lu harus punya sensibilitas itu. Nah itu tuh yang susah dicari kan itu sebetulnya di filmmaker kayak Tompi gitu ya. Karena ya the reality is just in his head aja gitu. Dia tidak punya referensi batas sensibilitas gitu. Itu bahaya banget menurut gua, kayak edgy just for the sake of edginess gitu. Iya. Kan edgy itu sebuah apa ya? Outcome gitu. Lu mengasah kreativitas lu membuat sesuatu, people interpret it as edgy gitu kan. As something new. As something kayak out of the normal, out of the box, bla bla bla. Tapi Tompi intensi awal pengen bikin something yang edgy. Jadi dia udah fokus ke outcome-nya gitu. Kayak misalnya aku pengen bikin film yang yang menimbulkan pembicara, membuat yang provokatif. Tujuan bikin film provokatif. Menurutku ya, kalau lu emang lebih fokus ke outcome-nya, yang lu jadi nggak fokus ke intisari ceritanya dan ke karakternya gitu. Betul. Itu bahaya banget gitu. Kayak gue pengen bikin film serem, kayak menurut gue ya mendatangkan harus muncul intensi itu dari hal yang lebih spesifik gitu. Gimana? Matthew dari itu berkontemplasi deh tadi dia. Berkontemplasi dia. Gimana Tio? Setuju. Setuju. Gue lagi gampang banget lupa, nggak tahu kenapa. Jadi dari tadi lu mikirin apa gue salah tonton film gitu. Dia tadi gak ada. Gue asli kagak inget filmnya kayak apa. Cuma beberapa adegan spesifik doang. Iya. Susah tuh memaksakan diri untuk nonton. Ntar jadinya kayak gitu kan kalau lu paksain jadi nggak fokus. Iya, kalau dipakein gue nggak inget gue. Iya. Oke. Next, yuk. Oke, next ke JSA ya. JSA. Wah, JSA anjing. Gimana JSA? Lagi ya, sama ya, nggak JSA itu sebetulnya apa ya, mungkin masih ada nyambung sama topik kita tadi gitu. Ini salah satu lagi contoh yang sangat baik dalam bagaimana seorang filmmaker itu bisa membicarakan tentang suatu hal yang bisa dibilang sensitif atau kompleks tanpa melewati batas sensibilitas itu tadi gitu. Ini kan JSA ini waktu apalagi di saat film ini baru keluar ya, kan lagi tensinya lagi tegang banget kan antara North dan South Korea gitu. Dan film ini justru membahasnya dengan cara yang sangat elegan, tapi juga tidak setegang itu gitu. Jadi ini another good example menurut gue tentang argumen kita tadi gitu. Tentang bagaimana film itu bisa jadi medium yang gue tuh benci banget kalau ada kayak statement film harus realistis atau film harus bisa merefleksikan realita gitu. Menurut gue tuh bullshit banget ya, dan kebanyakan film Indonesia melakukan itu justru, makanya gagal gitu. Karena kayak film kayak JSA ini, dia bisa at the same time memberi kita pencerahan informasi dan what could it be gitu ya. Tapi juga nggak bikin kita lupa tentang apa yang sebetulnya harus kita hadapi gitu. Jadi statement gue sih itu aja buat film ini, sama kayak Cyborg tadi gitu. Mereka ngomongin mental illness gitu ya, disabilitas, tapi dengan cara yang sangat fun, dengan cara yang sangat accessible gitu. Dan menurut gue itu kekuatan sinema tuh di situ gitu. Ya itu sih.
sudut pandangnya sangat human gitu, sangat semua dari human level gitu. Ya. Meskipun ini bahas hal yang mungkin kompleks dan jauh lebih besar dari plot ini, soal politik kan. Tapi mereka kita ngambil hal kecil aja tentang a friendship gitu between these two people gitu kan. Dan semua sudut pandangnya dari human level gitu, ya kan. Meskipun di luar dua karakter si North sama si South ini, kita ngelihat si detektif orang Swiss itu juga human level juga kan, juga masuk ke apa namanya, identitas dia sebagai am I Korean or am I Swiss gitu kan, dia bingung gitu kan. Jadi kayak everything is about semua dari sudut pandang terkecil, dari sangat manusiawi gitu. Itu yang membuat menurut gue filmnya sangat, tadi Amar bilang sangat aksesibel, karena yang lu fokus adalah hubungan mereka berdua, bukan hubungan South and North gitu. It's about kayak a friend who's betrayed another friend, terus kayak tentang friendship gitu. Cuman latar belakangnya di MZ gitu aja. Tanpa mengurangi esensi yang ingin disampaikan gitu ya. Jadi banyak juga yang substance-nya juga banyak. Tapi dikemasnya jadi film persahabatan. Iya, keren ya gitu. Menurut lu gimana, Bray? Kayak apa yang menurut lu bikin lu menurut film ini nomor 1 ya di list lu ya? Iya. Ya, apa yang bikin ini di nomor 1 buat lu? Gua itu ya yang tadi disampaikan Bintang juga, gue berasa membahas humanitasnya itu kerasa banget gitu. Gue begitu persahabatannya itu begitu kayak simple nggak sih, kayak membicarakan hal yang sangat universal gitu. Ya kan, kalau lu nggak tahu ini North ini South, persahabatan itu tetap seprofound itu. Jadi kayak ya kayak notion yang yang sering dibicarakan tentang love trumps hate gitu kan. Ya kan, tentang cinta bisa mengalahkan segala benci gitu. Dan sebenarnya itu yang difokusin itu gitu. Hatinya ada gitu. Enggak sih? Iya. Tapi di satu sisi di tengah ini kan betapa eratnya persahabatan itu kan ada sisi kejamnya perang antara dua negara ini, dan pada akhirnya membawa persahabatan ini ke ujung yang ya mati semua jadinya. Tapi menurut gue itu keren ya, kayak soal itu keren. They will die for each other, tapi dengan cara yang unik di sini kan. Mereka persahabatan yang mereka rela mati untuk sesama, dan benar, meskipun cara matinya agak beda gitu, tapi ya mereka mati for the sake of their friendship gitu. Ada satu yang konsep itu kan for the sake of their friendship. Mereka lie detector. Kalau di lie detector berarti yang orang North ketahuan, dan kalau orang North yang ketahuan lebih parah lagi kan punishmentnya. Dia nggak mau, dia rela mati untuk itu. Semuanya gitu. Itu wah, ini kayak film tentang friendship terbaik kayak ngobrol. Iya kayak mana? Dan kayak ini kan sedikit relatable, kayak gue pernah bahas sama anak-anak Cinemaflex dulu. Kayak kita kadang itu benci satu pihak itu bukan karena apa yang mereka lakukan ke kita, tapi karena misalnya kita lahir di Indonesia, kita benci Malaysia gitu. Nah, ada orang yang nyuruh kita untuk benci negara lain atau lain sebagainya. Dan gue rasa di film ini diangkat baik. Iya, balik ke human level itu kan. Enggak, doesn't matter uniform lo apa. Pas yang mau diajak salaman tuh bagus banget. Yang dia kan nggak pernah ketemu orang ini, cuman gara-gara seragam di North Korea dia conflicted to shake his hand gitu kan. Jadi ya benar. Setuju gue sama Brian. Native? Sama gue juga. Filmnya menurut gue sangat compelling dari awal sampai akhir ya. Kisah tragis yang ya gue ngeliatnya sih gitu, ngeliat satu kisah tragis yang nyampein satu ide yang lumayan bisa dipikirkan, bisa dipertimbangkan ya, soal perdamaian, komentarin soal apa itu perdamaian, dan
itu yang bagus sih, yang menurut gue bagus sih. Yang apa ada dialog yang gue ingat kayak kebohongan sebenarnya yang menciptakan perdamaian dan itu terrepresentasi dengan dua sahabatan itu, dan sana kadang ironis juga, dan nggak tahu mungkin emang itu kali yang perlu dibayar buat tercapainya sebuah perdamaian atau gimana, gue nggak tahu juga ya, tapi banyak juga pemikiran yang Ini kan akhirnya nggak tercapai perdamaian itu, nggak ada yang tahu. iya emang nggak tercapai sih ya, Itu yang setidaknya cuma menyedihkan sebatas ya, tragicnya itu. tragiknya itu, tapi ada idenya itu, ide tentang pasti apa ya, kemungkinan sih, Iya, kemungkinan bener. akan tercapainya itu. Iya. Kayak ini sebuah apa secret friendship yang kalau misalnya tersebar atau semua orang tahu, mungkin bisa membawa kedamaian, mungkin bisa berperang yang lebih memungkinkan, atau bisa membuka mata manusia kan. Tapi sedihnya, tragisnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Meskipun si apa cewek Swiss itu akhirnya tahu, dia nggak punya kewenangan untuk menyiarkan itu karena juga kira pada mati semua kan. Sedih. Ya, tapi menurut gue endingnya perfect karena endingnya ini sebagai apa ya, exclamation point gitu, tanda seru bahwa ini yang masih kita hadapi gitu. Masalah ini belum selesai gitu. Jadi emang endingnya menurut gue nggak bisa dibikin happy atau resolve ya, harus kayak ada tragedi di endingnya karena untuk menekankan aja gitu. This is not finish gitu. We're still dealing with this gitu. Tapi this is a possibility. Ya kan, jadi possibility. Inilah kemungkinan yang indah gitu. Nah, ini bisa loh, cuman karena kita kayak gini jadi endingnya gini gitu. Iya, betul. Setuju. Bayangin kalau misalnya mereka maksudnya tujuan mereka nggak mau mengubah sejarah kan, nggak kayak misalnya Tarantino gitu kan, dia ngebunuh Hitler ya kan, terus Hitler mati di dunia dia, jadi dia membuat hal yang sweet gitu dari hal yang tragis di dunia nyata gitu, sama kayak misalnya Tarantino Once Upon a Time ya kan, Sharon Tate hidup gitu. Film ini nggak mencoba itu, film ini justru ingin menekankan realitanya kan, mungkin intensi gitu, pengen menekankan yang tadi Amar bilang this is reality gitu. Bayangin aja kalau tiba-tiba mereka semua damai gitu. Itu bakal cheesy banget sih. Bayangin tiba-tiba akhirnya kayak gue tuh bayangin tiba-tiba akhirnya di antara lain di DMZ gitu ada meja di tengah-tengah terus mereka makan bareng gitu ya. Itu akan lucu sih. Tapi ya tujuan mereka tuh menekankan yang tadi Amar bilang this is reality gitu. Iya. Keren. Almost perfect lah film ini menurut gue. Iya, almost perfect. Suka banget. Gara-gara mati semua jadi persahabatannya semakin apa ya? Makin oke. Kayak ini coy, Romeo Juliet. Iya. Rela mati kan itu. Rela mati untuk sama, itu keren banget cuy. Iya. Dan scene yang ketahuan tuh gila bagus banget. Wah, bagus banget. Itu gue gak ketebak sama sekali. Iya. Itu salah satu misteri yang di-keep banget. Dan work banget pas gue, berarti dia kayak constructed dari awal very kebuka well, pelan-pelan itu. Wah, bagus banget. Keren ya. Dan akhirnya terungkapkan cuma dari pikiran si salah satu temannya sebelum meninggal kan. Sebelum dia pas dia loncat, cuma dari sekejap itu di-expand menjadi 30 menit film time gitu yang nge-explore awal mula persahabatan mereka gitu kan. Dan itu kayak, wah berarti sebelum dia meninggal pun dia masih reminisce about their friendship gitu. Iya. Dan gue juga ngebayangin sih, gimana rasanya kayak lu sama-sama orang Korea, sama-sama orang Indonesia lah. Seharian cuma tetepan gitu, cuma saling ngeliat gitu. Dan di pikiran cuma I hate you gitu. We're different gitu. Mau sekotak-kotak apa lagi gitu, benar-benar ada garis yang memisahkan, seliteral itu kan. Rasanya gimana gitu. Anjir. We speak the same language with a different accent. With a different uniform. Tapi we speak the same language with the same people. Emang aksen mereka beda? Beda. Bener.
dan masuk ke sejarahnya. Ada lagi film Korea judulnya Swing Kids kayaknya. Ntar gue cek. Tentang North South juga. Tentang polaritas itu. Swing Kids baru sih 2018. Itu film musikal. Dan ini kan sempat disinggung nih soal yang POW itu kan, Prisoners of War, kayak asal muncul North sama South itu gimana. Awalnya dari POW ada Prisoner of War-nya Amerika kalau nggak salah, dan di situ terbelah dua kubu, orang yang komunis sama orang yang sosialis ya, anti komunis gitu. Dan di prisonnya itu terbelah secara literal gitu, ada bordernya gitu. Dan mereka saling benci, mereka ada same people, mereka berdua nasibnya sama, mereka di penjara. Nah, di film Swing Kids ini lebih nge-explore itu kayak tentang orang yang sebenarnya sedarah. Udah nonton lu? Gara-gara ideologi, udah nonton, bagus. Musikal banget. Bagus. Tonton. Jadi kayak tentang plotnya itu tentang kan POW ini yang handle orang Amerika. Ya sebenarnya ini gara-gara Amerika tahu North and South ini. Mereka terbelah gitu, terus ada orang Amerika yang jago tap dancing gitu. Nah terus dia pengen bikin show gitu sama anak-anak South. Terus ada anak North yang pengen ikutan gitu, tapi dia diem-diem gitu. Gitu sih. Lebih ke playful sih filmnya. Tapi film ini plotnya, settingnya tuh tentang itu POW itu. Patut ditonton juga, bagus. Watchlist dulu ya. Masuklah Swing Kids, film baru. Swing Kids, film siapa? Nggak terlalu terkenal. Sutradara, tapi nggak tahu, mungkin lo tahu. Kang Hyong Chol. Terus yang main K-pop idol. 2018. Ada kan ini apa? Crash Landing on You. South North. Gue nggak nonton. Drakor. Lu nonton drakor, Bray? Gue nonton. Lu Squid Game ada yang nonton? Gue belum nonton tuh. Gue nonton. Gue pengen Satu episode lagi gue. Gue pengen sih nonton. Enjoyable lah. Gue lumayan suka. Gue kemarin nyoba belum sempet. Gue banyak banget yang nyaranin gue nonton ini. Gue kalau dikitin malah nggak nonton. Iya. Kayak terlalu hype-nya tinggi malah males. Iya, gue malah kadang tunggu reda dulu baru gue nonton. Tapi emang bagus, Mark, lu suka? Ya, secara template sama kayak Battle Royale gitu-gitu. Wah, Battle Royale gue suka banget sih. Survival. Cuman episode terakhirnya gue nggak suka episode. Jangan spoiler. Abis ini gue baru mau nonton, Bro. Gak spoiler. Kalau TV show tuh gue nyari justru yang kayak apa ya? Gue lebih suka yang keeps me watching gitu, karena gue lebih nonton kayak buat to entertain gitu. Kan kalau Breaking Bad kan kadang meskipun ada cliffhanger, you need time gitu kan untuk selesaiin gitu. Tapi ada juga TV show yang pengen lu nonton, pengen binge watch gitu. Kalau gue sih enggak. Kalau gue enggak kayak gitu. Tapi itu apa ya? Mungkin secara format ya it's not the first gitu. I've seen it before, tapi pengemasannya unik kayak very Korean lah, humornya terus karakternya bagus banget. Ya, wacky gitu lah. Korean banget. Jadi enjoyable. Selalu ada elemen-elemen baru gitu ya. Walaupun secara plot kayak ya we've seen it, cuman there's always new aspects fresh gitu. Wah, baru nih. Belum lihat. Oh, jadi kayak Battle Royale gitu kayak hilang-hilang. Kurang lebih gitu sih, Dang. Kayak Hunger Games juga. Kayak apa? Hunger Games. Beda. Kalau ini tuh lebih kayak ke game show gitu. Kayak game show cuman kalau lu itu mati gitu aja. Matinya tuh mati atau mati meninggal dibunuh gitu. Jadi playful kayak gue bilang tadi. Kayak Soul gitu ya? Soulnya Disney. SAW Soul. Kayak gitu cuman gini. Kalau Soul itu kan emang pengemasannya horor kan, dark gitu, gory. Kalau ini tuh permainan anak-anak cuy.
Jadi kayak very Game show colorful. Jepang. Oh iya, ntar gue nonton deh. Kayak game show Jepang itu, cuman konsekuensinya ya bleak, mati gitu. Oh, oke. Jadi kontrasnya banget ya. Ridiculous sih. Berapa episode lo? 10, 13. Enggak berapa? episode? 9. 9 kalau nggak salah. Oh, di Cuma- per itu berapa? Per Sejam. Jadi itu bukan gue nggak bisa binge watch gitu. Sejam. Lu berapa hari, Bray? Beres, Bray? Cepet pas lu ya. 24 jam enggak. Anjing. Gila. Gue 2 minggu ini nggak mood nonton film, gue nonton series terus. Gue nonton Ted Lasso. Wih, bagus ya Ted Lasso ya. Iya. Bagus aja Ted Lasso. Iya. Udah nonton, Mar? Udah nonton belum? Gue belum nonton, jangan spoiler lu. Halfway. Halfway season 1 ya? Halfway. Heeh. Itu vibe-nya positif banget cuy, kayak Iya. makes you happy aja udah itu. Dan gue kan suka bola kan. Jadi gue Oh, kayak lu suka bola. suka banget bola gue. Gue gak ngerti bola. Ya biasanya gue tau cara main. Season tapi gua 3-nya nggak dapet Lisensi ya? Iya. Iya, aduh gila gue senang banget. Season 3 tuh Seneng banget juga. dia dapat lisensi resmi tim bola Liga Inggris. Jadi dia bisa pakai logo, nama, stadion gitu-gitu. Jadi bakal lebih real. Maksudnya? Jadi gue Buat baca Heeh. di season 3 si Ted Lasso itu show itu bakal dapat lisensi untuk pakai nama stadion, klub, merek apa gitu dari tim-tim asli gitu kayak MU, Oh, Chelsea. ini selama ini gitu. palsu. Ada yang asli. Ada beberapa cuman nggak semua. Cuman kalau yang season 3 katanya bakal lebih realistik Wah. lagi gitu. Kan ada cameo gitu ya. Mungkin kali ya. Ini Emmy pertamanya Apple TV berarti ya? Iya nggak sih? Iya kayaknya. Wih, menang banyak cuy. Dan worthy sih buat gue. Terus. Oke, tutup Bray. Gini Udah belum selesai terakhir dari apa recording. kita ini dong kita kesimpulan kayak impression iya. kita tentang Korea New Wave itu apa yang kita dapatkan gitu. Anggapan atau apapun gitu. One by one. Dari Cari bahan, Amar. Iya, Iya. cari bahan. apa ya? Kayaknya buat gue yang paling menonjol tuh humor Korea Selatan yang agak twisted, tapi di sisi lain sangat apa ya? Entah kayak agak childlike gitu loh. Humornya sangat playful gitu. Jadi kayak ada perbatasan, bukan perbatasan tapi ya garis antara itu loh. Ya. Antara playful and twisted gitu. Ya. Humor ribet gue. Situ. Yang paling menonjol. Sampai Oasis pun udah humor ya kan. Oh iya. Dark Maksud walaupun twisted. twisted. Gue Oasis tahu di mana Oasis? Cuy, yang dia ngejar orang syuting tuh lucu ya. Iya. Oh, dia orang syuting. Ngejar orang syuting. Terus jatuh lagi. Jatuh terus orang cuma terus saking unlikable-nya nggak dibantu sama sekali coy. Motong pohon. Potong pohon. Iya. Kira-kira ceweknya keganggu kan kalau ada pohon. Makan tahu. Makan tahu. Ya kan playful kan agak childish cuy. Orang tapi itu agak twisted gitu. Ada tofu kalau dikasih susu minta susu lain, bangsat ini orang. Udah ada orang baik. Ya kan sih? Iya. Baru minta rokok langsung gitu. Tiba-tiba orang pengen ditonjok gitu. Iya. Itu sih buat semua orang ya. Matthew mikir banget nih, lagi mikir banget nih. Unik kalau dari gue. Apa? Unik sih filmnya. Kalau dari gue. Film Korea itu unik. Gak ditemukan di mana lagi, di Iya. negara lain. Ya. Susah coy. Lagi Bray. Ayo lo, Brian terakhir lo. Kampus lu, Bray. Yang gue highlight dari diskusi kita itu film-film Korea ini bisa apa ya? Benar-benar dengan bagus menghumanisasi segala macam apa ya? Topik ya. Ya topik, kasta atau segala macam minoritas mayoritas.
Iya, iya. Kecuali Grand Planet ya. Very human ya. Iya, Grand Planet gak Enggak, human Grand ya. Planet. Gak ada human. Iya. Gak Itu ada cuma human buat ya. making fun doang. Iya, iya, iya. Film konyol aja. Si J7 tuh yang bikin siapa sih? Stephen apa? Yeun. Stephen Yeun. Ini studionya sama semua ya? Yang bikin Kung Fu Hustle. Iya, siapa namanya? Stephen Jepang. Chow. Itu Jepang. Stephen Chow. Stephen Chow ya. Ya kayak gitu sih. Stephen Chow. Tapi Ini itu studionya Jepang sama sih. semua ya? Itu Jepang. Hah? Studionya sama semua ya ini? Kayaknya memungkinkan besar sih. Si J itu kan giant banget. Gede banget si CJ Entertainment. Iya. Bebas aja si J. Iya, saya pernah aja. Minggu depan apa? Coming of Age ya? Kenapa? Minggu depan apa? Minggu depan Coming of Age. Coba tutup dulu biar nggak banyak-banyak. Ya, dengan ini berakhir sudah diskusi diskusi malam hari ini tentang Korean New Wave. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan mengikuti diskusi. Siapa yang mendengarkan? Amar Oh iya. Sampai berjumpa di diskusi minggu depan. Oke.